Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Di dalam perang Imjin terdapat salah satu peristiwa yang menjadi titik balik dalam peperangan. Peristiwa ini yaitu pengepungan Pyongyang. Pengepungan Pyongyang merupakan pertempuran yang terjadi antara pasukan gabungan Cina dan Korea melawan pasukan Jepang. Lalu, bagaimana sejarah dari pengepungan ini? Berikut ini adalah sejarah pengepungan Pyongyang. Pada tanggal 25 Desember tahun 1592, dinasti Ming menghimpun pasukan yang besar untuk membantu Korea dalam melawan pasukan Jepang. Pasukan ini akan dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Li Rusong. Pasukan dinasti Ming kemudian menyeberangi sungai Yalu dan langsung menyerang pasukan Jepang yang berada di garis terdepan. Tak lama kemudian, pasukan Ming bertemu dengan pasukan Joseon. Kedua pasukan gabungan ini kemudian bersama-sama bergerak ke Pyongyang untuk menyerang pasukan Jepang di sana. Menurut surat yang ditulis oleh Song Ying-chang menerangkan bahwa pasukan Ming yang bergerak ke Korea berjumlah 36.000 pasukan. Sementara itu, di kubu Jepang sendiri, sebelumnya Jepang telah berhasil menduduki Pyongyang. Pasukan divisi pertama Jepang yang dipimpin oleh Konishi Yukinaga menjadikan Pyongyang sebagai basis militernya. Pada saat itu, Pyongyang dijaga oleh 18.000 pasukan Jepang. Perlu diketahui bahwa di medan laut, armada Korea telah berhasil menahan pergerakan armada Jepang, sehingga hal ini menyulitkan jalur suplai dan logistik pasukan Jepang. Terlebih lagi, pasukan Jepang yang berada di garis depan mengalami kesulitan dalam hal pasukan pangan. Salah satunya yaitu divisi pertama pasukan Jepang yang berada di Pyongyang. Kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1593, pasukan gabungan dari dinasti Ming dan Joseon telah tiba di ujung barat Pyongyang. Sebelum menyerang Jepang di Pyongyang, dinasti Ming mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Jepang. Dalam prosesnya, ternyata negosiasi ini berakhir dengan kegagalan. Li Rusong tidak memiliki cara lain selain melakukan penyerangan untuk menjatuhkan Pyongyang. Pada pagi hari tanggal 8 Januari tahun 1593, Li Rusong mempersiapkan pasukan gabungan untuk menyerang basis Jepang di Pyongyang. Li Rusong telah membuat rencana penyerangan, yaitu dengan penyerangan 3 sisi, dan fokus utama serangan yang berada di ujung barat yang akan dipimpin oleh Li Rusong sendiri. Sementara itu, di ujung selatan akan dipimpin oleh Zhu Chengsun. Serangan di sisi selatan akan diisi oleh pasukan Ming yang menyamar sebagai pasukan Korea. Penyamaran ini dimaksudkan agar pasukan Jepang tidak menganggap serius serangan di sisi selatan. Pasukan Jepang pada waktu itu cenderung menganggap remeh pasukan Korea. Bagi Jepang, musuh yang perlu diwaspadai hanyalah pasukan Cina dan tidak perlu menganggap serius pasukan Korea. Sementara itu, serangan yang satunya akan dilakukan di sisi utara Pyongyang. Pasukan di sisi utara akan dipimpin oleh Wu Weizong. Pasukan ini akan dibantu oleh pasukan biksu Korea. Tujuan pasukan di sisi utara ini adalah untuk merebut dataran tinggi di Gunung Morobung. Menurut catatan dari Cina, pasukan Ming telah menembakkan sebuah roket panah beracun di pagi hari sebelum penyerangan. Roket tersebut digunakan pasukan Ming untuk menciptakan aroma bau di kota dan dapat membuat mual pasukan Jepang di kota. Serangan roket ini dipadukan dengan tembakan artileri dari pasukan Ming. Setelah serangan jarak jauh ini, pasukan gabungan Ming dan Joseon melakukan serangan secara bersama-sama di ketiga sisi. Terjadilah pertempuran sengit di ketiga sisi ini. Di sisi utara, pasukan Ming dan pasukan biksu Korea berusaha untuk menduduki dataran tinggi di Gunung Morobung. Sementara itu, di sisi selatan, pasukan Jepang terkejut karena mereka mengira pasukan Korea tidak mungkin menyerang dari sisi itu.
Kemudian, setelah Jepang mengetahui bahwa serangan di sisi selatan dilakukan oleh pasukan Ming yang menyamar sebagai pasukan Korea, pasukan Jepang mulai menanggapi dengan serius serangan ini. Pada serangan di selatan ini, pasukan Jepang telah berhasil memukul mundur pasukan Cina yang telah berhasil mencapai jalan-jalan kota. Serangan di sisi barat merupakan medan pertempuran terbesar dalam pengepungan Pyongyang. Pasukan Ming dan Joseon di bawah pimpinan Lee Rusong melancarkan serangan penuh ke sisi barat Pyongyang. Serangan tiga sisi ini membuat kondisi Yukinaga harus membagi fokusnya untuk menahan pasukan musuh dari sisi barat, utara, dan selatan. Kemudian, setelah kondisi Yukinaga merasa bahwa pasukan Jepang telah terdesak, dia memerintahkan pasukannya untuk mundur ke benteng yang telah dibangun pasukan Jepang sebelumnya. Pasukan gabungan Ming dan Joseon yang melihat kemunduran pasukan Jepang menuju benteng, kemudian mengejar pasukan Jepang dan mengepung benteng dari arah barat, utara, dan selatan. Pada titik ini perlu diketahui bahwa pasukan gabungan Ming dan Joseon mengepung pasukan Jepang dari arah barat, selatan, dan utara. Anehnya, pasukan gabungan Ming dan Joseon tidak menyerang dari arah timur, sehingga hal ini memberikan ruang bagi pasukan Jepang untuk kabur dari sisi timur. Dan benar saja, tak lama kemudian kondisi Yukinaga terpaksa harus meninggalkan Pyongyang dan memerintahkan pasukannya untuk mundur ke timur menuju Seoul. Ada sebuah pendapat bahwa Lee Rusong sengaja mengosongkan sisi timur supaya pasukan Jepang bisa kabur. Karena jika pasukan Cina dan Korea menyerang dari semua sisi, maka dikhawatirkan bisa mendorong pasukan Jepang untuk bertarung sampai mati. Dan semangat mati pasukan Jepang inilah yang dikhawatirkan oleh Lee Rusong. Selain itu, sebuah fakta bahwa di dalam pengepungan Pyongyang menjadi fase titik balik kemenangan Korea di dalam perang Imjin, karena secara tidak langsung telah memberi kabar bagi semua orang Korea dan Jepang yang berada di Korea bahwa orang Cina telah masuk ke dalam perang dan berada di pihak pasukan Korea. Pengepungan ini juga menjadi pertempuran yang telah menggunakan artileri terbesar pada abad ke-16. Sebuah catatan dari Cina menerangkan dalam pengepungan Pyongyang, pasukan Ming telah menggunakan 200 meriam untuk membombardir pasukan Jepang di Pyongyang.